Ya, tema yang akan kita angkat pada hari ini luar biasa ya, menarik menurut saya. Karena kalau kita bicara tentang ujian, ya, maka itu bukan hanya ujian kesulitan hidup. Ada yang disebut dengan al-mun'atafat. Ya. Jadi al-mun'atafat itu kalau kita searching di Google gitu kan pakai bahasa Arab, al-mun'atafat itu aliran sungai. Jadi ini sungai mengalir gitu ya. Kemudian pada pengkolan itu, ya, biasanya kalau di kampung saya itu Kang Ramli, depan rumah nggak jauh itu ada sungai namanya Sungai Ogan di daerah Batu Raja ya. Jadi saya akrab banget dengan sungai. Kami bayi lahir itu ya dimandiin di sungai gitu ya. Jadi sejak kecil sudah bermain dengan sungai. Ini tuh ada aliran sungai ya. Lalu kemudian biasanya ada tikungan ya. Nah, sebelum air sungai tersebut menikung itu ada pusaran. Ada pusaran. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-mun'atafat. Ya, jadi pusaran-pusaran biasanya di situ banyak ikan memang. Ya, jadi kalau mancing itu di situ atau ngejaring itu di situ. Ya, jadi biasanya juga di situ tumbuh pohon sehingga dia teduh. Jadi enak sekali gitu kan, enak. Banyak ikannya, kemudian teduh dan biasanya juga tidak terlalu deras. Ya. Tapi disinilah yang disebut dengan mun'atafat, jebakan itu. Ya. Jadi banyak orang yang berlayar kemudian berhenti di situ. Ya. Dia berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Ya. Karena di situ dianggap banyak ikan, di situ lebih teduh, lebih adem gitu kan. Arusnya juga tidak terlalu kencang, deras ya. Maka banyak yang berhenti di situ dan kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dan harus hati-hati, disinilah jebakan al-mun'atafat ya. Manakala air sungainya naik, maka di situ akan ada pusaran. Ya, pusaran yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan tenggelam di tempat tersebut. Nah, jadi ini jebakan gitu kan, jebakan berupa harta, ya, jebakan berupa tahta, jebakan berupa wanita yang banyak membuat seseorang lalai. Ya. Sebelum kita masuk ke kisah Rasulullah SAW, saya membayangkan sungguhnya jebakan-jebakan yang paling berbahaya sekarang 3 ini. Ya. Banyak di antara kita yang diuji Allah dengan sakit, gitu kan, semakin khusyuk sholatnya. Ya. Banyak di antara kita yang diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan ekonomi di masa pandemi, ya, semakin rajin sholat duhanya, semakin rajin sholat malamnya, gitu kan. Banyak di antara kita hari ini, mohon maaf, ada yang diuji dengan wafatnya orang yang dicintai, wafatnya istrinya, wafatnya anaknya. Justru bahkan itu bisa menjadi ya, momentum bertaubat bagi dirinya. Ya, banyak preman-preman gitu ya, yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dan jauh dari agama. Tapi ketika dia kehilangan orang yang sangat dicintai gitu kan, musibah, banyak yang kemudian bertaubat. Ya, bertaubat setelah ayahnya wafat, bertaubat setelah anaknya meninggal. Ya, artinya kesulitan-kesulitan hidup itu bahkan ya, bisa membuat semakin tebal iman seseorang. Tapi sebaliknya, ya, jebakan-jebakan harta tadi itu tidak sedikit di antara kita hari ini yang banyak orang rajin sholat, ibadah bagus, tapi ketika diberi Allah dengan harta berlimpah, lalai dia. Ya, banyak orang yang diuji dengan jabatan gitu kan, dengan jabatan yang tinggi, mulai lupa dengan orang lain, lupa dengan Allah SWT. Dan kemudian yang satu lagi ya, tidak sedikit hari ini berbagai motif kegiatan, bahkan pembunuhan gitu kan. Terjadi pembunuhan itu disebabkan oleh wanita. Ya, oleh wanita. Teman-teman jamaah yang ngikutin kasus hari ini ya, kepolisian kita yang sedang diuji, saya ingin sampaikan diuji gitu kan, itu bahkan tidak luput dari jebakan-jebakan yang 3 ini. Jebakan jabatan, dia seorang pejabat, memiliki wewenang untuk melakukan apapun. Ya, mulai dari menghilangkan barang bukti, mematikan CCTV. Ini kan kekuasaan gitu kan, jabatan di mana dia bisa melakukan apapun gitu kan. Kemudian yang berikutnya ya, karena harta berlimpah gitu kan, untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara, dan pada akhirnya juga bisa jadi dia tidak bisa menghindari jebakan-jebakan wanita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ujian ya, sungguh ujian itu bukan hanya beratnya hidup, kesulitan ekonomi atau dilanda berbagai musibah, tapi ujian bisa juga berbentuk kenikmatan-kenikmatan yang saya ibaratkan dengan al-mun'atafat tadi itu ya. Al-mun'atafat bisa berupa banyaknya ikan, ya, bisa berupa teduhnya cuaca,
bisa juga berupa nyamannya berada di tempat tersebut, kenyamanan itu juga bisa berupa ujian bagi kita, ya. Baik, kita kembali ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya, ketika memulai dakwahnya di era Makkiyah, teman-teman sekalian, Nabi dapat wahyu, ya. Nah, berbeda dengan para nabi yang lainnya, ya. Berbeda dengan para nabi yang lainnya, di mana Rasulullah, ya, memulai dakwahnya ini dengan sirriyatan, dengan diam-diam. Bahkan dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, ya, dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, ini saya ada versi terjemahannya di sini, Al-Manhaj Al-Haraki, ya. Kemudian ada versi Arabnya, kemarin mana naruhnya? Kemarin belum lama rapi-rapi, kayaknya nyelip. Nah, dalam kitab tersebut, Dr. Munir Muhammad Khotban mengatakan bahwa periodisasi tahapan dakwah Rasul itu, kata beliau, bukan dua. Kalau selama ini kita menyebut dua, dakwah diam-diam dan dakwah terang-terangan. Kata beliau enggak, dakwah Rasulullah itu tiga. Pertama, dakwah dilakukan secara full diam-diam, sirriyatud dakwah wa sirriyatud tanzim, ya, dakwah dilakukan diam-diam, dan tanzim, strukturnya, kalau organisasi hari ini, ya, orang-orangnya pun tidak dipublish. Karena itu tidak ketahuan Abu Bakar masuk Islam, tidak banyak yang tahu kalau Khadijah masuk Islam, sedikit yang tahu kalau Utsman masuk Islam, ya, karena tidak diumumkan. Ini namanya dakwah sirriyah, dakwah diam-diam. Orangnya, personal yang masuk Islam diam-diam, tidak dipublish, dan dakwah Nabi juga diam-diam. Nah, yang kedua adalah jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Dakwah Nabi mulai bocor, mulai banyak yang tahu, tapi sirriyatut tanzim, tapi tanzimnya, organisasinya, orang-orangnya itu nggak dipublish, ya hanya orang tertentu saja yang ketahuan, tapi yang lain tidak. Maka pada fase ini Abu Jahal, nah kita mulai masuk, ya. Abu Jahal itu mengatakan, na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'i. Ya, kita tahu Muhammad itu datang dengan agama baru, ya, dinin jadid, ya, agama baru, agama bid'ah. Dia sebut ajaran Rasulullah itu agama baru, agama bid'ah, yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Ini kan bid'ah menurut versi mereka, gitu, ya. Dinin jadidin wa bid'i wa najhalu man ma'ahu, tapi kita nggak tahu siapa yang bersamanya. Nah, ini fase yang kedua, di mana Rasulullah mulai berdakwah, ya, dan udah banyak yang tahu, gitu kan, tapi orang-orang yang masuk Islam bersama beliau itu enggak dipublish, ya, diumpetin, ya. Kalau dalam organisasi itu, ya, enggak dipublish, enggak diumumin siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Ini bagian dari strategi juga, gitu, ya. Nah, yang ketiga, kita akan masuk ujian Rasulullah. Apa itu? Jahriyatud dakwah wa jahriyatud tanzim. Beliau berdakwah terang-terangan, dan orang yang terlibat bersama beliau juga ketahuan. Kalau bahasa organisasi hari ini namanya deklarasi. Kalau selama ini diumpetin, gitu kan, organisasinya, lembaganya, orang-orangnya. Nah, tapi Rasulullah akhirnya mempublikasikan, di mana Nabi berdiri di atas bukit Safa mengumumkan tentang Islam, ya. Ayuhan nas, ma'asyara Quraisy, kata Rasul, ya. Bagaimana kalau saya katakan bahwa di belakang lembah ini ada al-khail, ada angkatan perang yang akan menyerang kita, ya. Atusaddiquni, kalian percaya saya? Kata mereka, ya Muhammad, ya, nusaddiquka, ya, kami percaya kepada engkau. Alastal amin, bukankah engkau amin, orang yang dipercaya? Maka kata Rasul, ketahuilah, inni Rasulullah, saya Rasulullah, annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, fa'amana ba'duhum wa kafara ba'd, ya. Maka sebagian ada yang beriman dan sebagian tidak. Lalu Rasul pun, ya, membolehkan para sahabat untuk mengumumkan keislamannya, apalagi setelah Umar masuk Islam, ya. Tidak ada yang tutupin lagi. Mereka ramai-ramai datang ke tanah lapang dan menyerukan keislamannya, ya, menyatakan tauhid, ya, tahlil la ilaha illallah. Kalau kita lihat film The Message, ya, yang digagas oleh Al-Aqad, Mustafa Al-Aqad, itu ini film terkenal sekali, ya, Risalah, ya. Bagaimana mereka berjalan di keramaian dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, gitu kan. Nah, ini fase yang ketiga dari dakwah Rasul. Nah, apa yang kemudian terjadi?
teman-teman sekalian ya. Disinilah rintangan-rintangan itu, disinilah ujian-ujian itu dimulai. Ya, berbagai macam ujian, termasuk nanti kita akan bahas ujian harta, tahta dan wanita ditawarkan ke Rasul SAW. Ujian yang dialami oleh Rasul ya, dimulai dari ujian non fisik, ya, belum fisik, non fisik, nyinyir. Ya, Nabi disebut orang gila gitu ya. Kita ingat dalam suatu kasus bagaimana Abu Jahal dan kawan-kawan ini ya, ya ngumpul di Darun Nadwah ya, sebuah wadah tempat ya, kira-kira ya, di mana para kafir Quraisy dan tokoh-tokoh Quraisy umumnya ya berkumpul di situ untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan tema workshop mereka hari itu ya tema diskusi mereka waktu itu adalah julukan yang apa ya yang bisa kita sematkan kepada Muhammad agar orang-orang menjauhi beliau. Nah, ini ujian-ujian beliau ya. Jadi maka di antara mereka mengusulkan kita juluki Muhammad itu sebagai tukang sihir, ya, naquluhu sahir, ya, dukun gitu ya, ya, supaya apa? Supaya orang-orang tidak mau datang. Ya ngapain datangin tukang sihir gitu ya? Kata yang lain, na'lamu sihra, kita tahu sihir itu seperti apa, ya, kita tahu dukun itu seperti apa. Dan Muhammad tidak melakukan aktivitas seperti dilakukan oleh tukang sihir. Gimana kita nyebut tukang sihir tapi nggak ada aktivitas sihirnya gitu kan? Naquluhu syair, kita juluki dia penyair. Kata yang lain, banyak di antara kita yang asy'ara, yang lebih hebat dari dia syair. Dia tidak layak disebut penyair ya. Atau ya tidak, Muhammad bukan penyair ya. Naquluhu majnun. Nah ini luar biasa lagi. Kita sebut aja Muhammad itu orang gila gitu ya. Gila. Mengapa? Ya supaya orang nggak mau deket gitu ya. Orang gila ngapain didengarin omongannya gitu kan? Kata mereka, lamal junun, kita tahu ya ciri-ciri orang gila itu seperti apa ya. Makan sembarangan gitu ya, ngomongnya ngaco gitu ya, pakaiannya ya kadang nutup aurat kadang enggak. Nah Muhammad kan enggak begitu. Orangnya sopan ya, rajin bersedekah, bahkan terbaik di antara kita. Loh, bagaimana mungkin kita menyebutnya sebagai orang gila ya? Nah, mungkin waktu itu ya mereka belum menemukan istilah radikal gitu ya. Kalau mereka sudah mengenal istilah radikal, mungkin Muhammad SAW akan disebut juga Muhammad radikal gitu ya. Atau mungkin mereka juga belum mengenal istilah teroris gitu ya. Kalau saat itu kafir Quraisy itu mengenal istilah teroris, maka mereka akan mengatakan Muhammad teroris gitu ya. Mungkin gitu ya. Wallahu alam. Nah, demikianlah cara mereka ya untuk menghalau dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ujian yang sifatnya itu non fisik, ya, non fisik. Nah, masuk ujian fisik dialami oleh Rasulullah, ya, para sahabat juga. Nabi pernah dipukulin sampai hampir pingsan. Ya, lalu kemudian ditolong oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq yang digebukin dan pingsan gitu ya. Dibawalah Abu Bakar Siddiq ke rumahnya, ya, kemudian diobatin, kasih minum. Begitu dia sadar ya, aina Muhammad katanya, di mana Muhammad SAW ya. Keluarganya heran, ini yang digebukin ente yang digebukin kenapa nanyain orang lain ya. Ketika dikasih minum dia nggak mau. Saya ya wallahi tidak akan menyentuh minuman ini sampai saya tahu bahwa Muhammad SAW betul-betul dalam keadaan selamat. Nah baru kemudian dia dibawa ketemu Rasulullah, yakin Nabi dalam keadaan selamat. Abu Bakar baru merasa aman dan kemudian mau minum ya, minum air yang disuguhi oleh orang tuanya atau ibunya pada waktu itu ya. Nah jadi inilah ujian yang dialami oleh Rasulullah, ujian dialami oleh para sahabat. Ada Khabbab bin Al-Art yang dicabutin kukunya satu-satu. Ada lagi misalnya siapa, Abdullah bin Mas'ud gitu ya, yang disepak kakinya sampai jungkir balik ya, dan susah bangun gitu kan. Ada siapa lagi, Utsman bin Affan, bahkan orang kaya ini pun sempat disiksa oleh keluarganya, oleh pamannya, dibungkus dengan daun kurma diasepin gitu ya. Tak luput juga siapa lagi, Abdurrahman bin Auf ya. Jadi orang-orang terkemuka bahkan juga mendapatkan ujian siksaan. Dan yang sangat luar biasa adalah yang dialami oleh Bilal bin Rabah ya. Kita kenal Bilal bin Rabah ini diuji ya, oleh tuannya ya, dicambuk ya, lalu kemudian disepak, diludahin ya, ditendang ya, dijemur di padang pasir Sahara, ditindih dengan batu besar. Bahkan dia mengatakan, saya mengalami ya, ujian yang pernah dialami oleh semua orang, Bilal bin Rabah. Sampai ada juga kisah tentang Sumayyah bin Khayat atau Sumayyah bin Khubat ya, bersama dengan keluarganya, ada Yasir, ada Ammar, mereka
Kalau kita dijamu sekeluarga, ini enggak, disiksa sekeluarga. Sampai Sumayyah syahidah dan kemudian suaminya Yasir juga meninggal dunia. Nah, gagal dengan segala upaya ini. Ya, para nabi disiksa, nabi dikatain dengan omongan-omongan yang jelek, nabi tetap bergeming, tetap dengan prinsipnya, gitu kan. Para sahabat juga demikian, bahkan ada di antara mereka yang penjara, gitu kan. Ada di antara mereka yang bahkan meninggal dunia, tadi katakan ada Sumayyah dan suaminya Yasir. Ada yang sampai kemudian cacat punggungnya, Khabbab bin Art sampai tua. Umar melihat bahwa di punggungnya itu ada bekas sabetan cambuk yang sampai dia meninggal dunia itu tidak hilang bekas tersebut. Luar biasa. Tapi itu kemudian tidak membuat Rasulullah, tidak membuat para sahabat menjauh dari agama. Bahkan berbagai ujian tersebut semakin memperkuat iman mereka. Bahkan ketika ada di antara mereka yang syahid meninggal dunia, itu ibarat pupuk bagi mereka. Maka mereka menjadi serba salah waktu itu. Jadi di sini keimanannya. Ketika ada yang dibunuh, malah itu membuat mereka semakin semangat mengamalkan Islam, semakin kuat keimanan mereka, tidak kemudian membuat mereka jauh dari Islam. Nah, lalu orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul lagi di Darun Nadwa untuk yang kesekian kali ini. Kita udah nggak ada jalan lagi nih. Kita udah penjara, kita siksa, kita boykot. Mus'ab bin Umair itu diboykot oleh orang tuanya yang tadi mendapatkan uang saku yang banyak, kehidupannya perlente dengan baju yang bagus. Begitu dia masuk Islam, diboykot oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan diancam oleh ibunya. Ya Sa'ad, kalau engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad itu, saya tidak akan mandi, gitu kan. Saya tidak akan makan. Dia mogok makan, mogok mandi. Dia bingung menghadap Rasulullah. Kata Rasul, tenang ya Sa'ad. Kalau makmu nanti gatal-gatal rambutnya, pasti dia mandi, pasti dia bersisir. Kalau dia lapar, pasti dia makan. Nggak mungkin nggak makan. Itu cuma ancaman doang. Nah, jadi kalau hari ini ada mahasiswa mogok makan dan seterusnya, demo, itu pernah dilakukan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, gagal dengan semua itu, maka tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berkumpul lagi. Ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Maka ide, nah ini tema kita yang menjadi tema utama kita hari ini. Ide berikutnya muncul dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Kata dia, kita sudah lakukan banyak hal, menyiksa Muhammad, memboikotnya, dan bahkan ada di antara mereka yang kita bunuh. Nah, coba kita lakukan pendekatan lain. Jangan disiksa, jangan dimaki, jangan dipojokkan. Kita lakukan pendekatan lain. Rubbama mungkin dia pengen menjadi orang kaya. Dengan ajarannya itu mungkin dia pengen nyari duit. Jadi Muhammad itu katanya bikin yang aneh-aneh. Mungkin dia pengen nyari duit, gitu kan? Seperti hari ini banyak akun-akun YouTube bermunculan, bikin yang aneh-aneh, pengen dapat AdSense, pengen dapat viewers, gitu ya. Kata mereka, mungkin Muhammad begitu juga, pengen dapat duit, maka kita datangin, kita serahkan duit kita, Atau mungkin dia pengen jadi raja, pengen jadi penguasa, pengen jadi pejabat. Orangnya biasanya aneh-aneh kan gitu, bikin yang aneh-aneh gitu kan, supaya viral, nanti pas pemilu dipilih, jadi wakil rakyat atau jadi pejabat, bahkan mungkin jadi apalah gitu, penguasa. Mungkin dia jadi pengen penguasa. Atau katanya istrinya sudah tua, Khadijah, gitu kan, dan satu-satunya. Ini luar biasa. Nabi waktu itu tidak punya istri kecuali Khadijah radhiyallahu anha, karena Nabi menikah setelah Khadijah meninggal dunia. Mungkin dia tidak mampu mencari wanita yang cantik, tidak mampu mencari bukan pengganti, wanita selain Khadijah yang dianggap sudah lebih tua dari Rasul itu, Walaupun ulama beda pendapat tentang usia Khadijah, tapi mereka sepakat bahwa Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Soal berapa usianya, nah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka Utbah bin Rabi'ah diutus, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak tokoh Quraisy, teman-teman sekalian, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini mertua dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu punya istri namanya Hindun binti Utbah. Nah, ini bapaknya, namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia adalah tokoh dari kabilah Bani Abdisyams. Dan di bawahnya ada Bani Umayyah. Jadi
Bani Abdissyam itu yang tingginya, ya. Nah, di bawah Bani Abdissyam ini ada Bani Umayyah. Jadi dia mengepalai kabilah ini. Jadi masing-masing kabilah kan ada tokohnya. Misalnya Bani Hashim, keluarga Rasulullah, tokohnya waktu itu setelah Abdul Muthalib meninggal maka Abu Talib, ya. Lalu ada Bani Adi, itu tokoh mudanya Umar bin Khattab. Ada Bani Makhzum, itu tokohnya Abu Jahal, ya. Ada Bani Saham, itu tokohnya Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin As, gitu kan. Jadi masing-masing punya tokoh. Nah, dari kabilah Bani Abi Syams atau dari kabilah Bani Umayyah ini Utbah bin Rabi'ah, ya. Maka datanglah dia menghadap Rasulullah. Dan dari awal memang Utbah bin Rabi'ah ini permusuhannya terhadap Nabi ini agak lunak. Kalau Abu Jahal kan kasar. Ya, kasar, ya. Abu Jahal itu kasar. Abu Lahab, wah, itu kasar lagi gitu, ya. Itu kasar. Al-As bin Wa'il, ya, sesekali kasar, sesekali enggak, ya. Suhail bin Amr itu kasar, ya, omongannya gitu kan. Kalau kita hari ini kenal dengan buzzer gitu, ya, yang suka nyinyir sana sini. Nah, Suhail itu begitu kira-kira, kasar. Ungkapannya itu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, nyinyir terhadap. Tapi kalau Utbah ini enggak, jemaah. Utbah ini halus. Dia memang memusuhi, tidak senang dengan dakwah Rasul, tapi cara yang halus. Bahkan dia pernah bersih tegang dengan anaknya Hindun binti Utbah. Kata dia, kenapa kalian terlalu kasar dengan Muhammad? Muhammad itu orang baik. Bahkan kita masih satu klan dengan Muhammad itu, Bani Abdi Manaf. Ya? Jadi Bani Abdi Manaf, keturunannya itu ada Bani Hashim dan ada Bani Abdi Syam. Mereka satu klan besar, Abdi Manaf. Dia masih keluarga jauh kita, kata siapa namanya, Utbah ini. Jadi dilarang anaknya, ya, keluarganya dilarang mencaci maki Muhammad. Ya. Biarkan da'hu wa sya'nah, katanya. Biarin aja gitu kan. Urusan dia, agama dia itu enggak. Kata Hindun binti Utbah, ya, anaknya yang kemudian menikah dengan Abu Sufyan, katanya apa? Ya abati wa ayah. Kalau Muhammad itu ibadah untuk dirinya sendiri gitu kan. Dia tidak minuman keras, tidak berjudi, tidak mau menyembah berhala, itu urusan dia. Masalahnya katanya dia ngajak orang. Dia ngajak orang. Wa kullamazdada atba'uhu, dan setiap kali pengikutnya bertambah, qalla man ma'ana. Nah, kalau pengikutnya bertambah, maka pengikut kita berkurang. Ini persaingan pengikut istilahnya gitu kan. Jadi kalau Muhammad itu ibadah sendiri gitu kan, ya, dia sholat sendiri, terserah dia. Masalahnya dia ngajak-ngajak. Ini ya, pengikutnya terus bertambah. Ini masalahnya, kata Hindun binti Utbah. Jadi pada prinsipnya Utbah ini teman-teman orang yang baik. Ya, jadi dia orang yang soft perlawanan dengan Rasulullah pun tidak setuju gitu ya. Dia lunak gitu ya. Maka ada yang mengatakan bahwa Utbah hampir-hampir Utbah itu masuk Islam. Hampir-hampir gitu ya. Hampir masuk Islam. Walaupun faktanya tidak. Ya, dia ikut dalam perang Badar, nanti kita singgung ya. Dan dia meninggal dunia dalam perang Badar tersebut. Ini dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka anaknya Hindun itu balas dendam dan nanti nyawa Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Jadi Utbah meninggal dalam perang Badar, sementara Hamzah yang membunuhnya ini ya syahid dalam perang Uhud setahun berikutnya. Kita kembali ke Utbah. Datanglah Utbah bin Rabi'ah ini ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, dia bicara ya, artinya Anda orang yang berpengetahuan dan mari kita dialog. Maka ya kata Rasul, apakah aturidu an takuna aghnan nas? Demikian kira-kira katanya. Apakah Anda ya Muhammad pengen jadi orang paling kaya di kota Mekah ini? Ya, kalau Anda pengen jadi orang kaya, paling kaya di kota Mekah ini, baik. Jamma'na lakal amwala wa nufawwidu ilaik. Kami akan kumpulkan harta dan seluruhnya kami serahkan kepada Anda. Anda pengen berapa? 1 miliar? 2 miliar? 1 triliun? Ya, tapi dengan syarat jangan kutak-atik urusan ini nih gitu kan. Jadi agama untuk agama Anda sendiri, jangan ngajak orang lain, berhentilah Anda. Jadi dia ingin memberhentikan dakwah Rasul dengan cara menyogok Rasulullah dengan uang. Ya, kami akan kumpulkan, kami akan patungan ya, uang dan kami berikan kepada Anda. Atau turidu an takuna malikan. Atau Anda pengen jadi pejabat. Anda pengen jadi penguasa, malik, raja. Ya, maka kami serahkan kami dan kekuasaan kami berikan kepada Anda. Rasul pengen disogok dengan jabatan. Dan betapa banyak orang hari ini yang begitu vokal
yang begitu vokal ya, menghalau kemungkaran gitu kan, melakukan kritik-kritik, tapi setelah diangkat jadi direktur, diam dia. Setelah diangkat jadi komisaris, tidak ada lagi omongan yang keluar dari lisannya gitu kan. Nah, Rasulullah pengen dibungkam dengan jabatan-jabatan tersebut. Yang ketiga, atau engkau pengen wanita. Ini berat ya. Makanya teman-teman sekalian, kita silakan dievaluasi. Kelemahan kita di mana? Ada orang yang kelemahannya itu di harta. Ya. Ada orang yang kelemahannya itu di jabatan. Tapi ada orang yang kelemahannya di wanita. Ya. Ada orang yang jabatannya tinggi, dia tetap kritis, dia tetap enggak masalah. Ya. Ada orang yang kaya raya, dia tetap soleh dan sebagainya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang begitu diuji dengan wanita, ya, dia jadi kelepek-kelepek. Ya. Kelepek-kelepek itu kayak ikan lele ya, yang masih hidup, taruhin baskom nggak ada airnya, udah itu nggak bisa berkutik lagi gitu ya. Nah banyak ya di antara mereka yang seperti itu. Bahkan dalam banyak hadis Nabi mengatakan, ittaqullaha fin nisa, ya, waspadailah fitnah wanita. Ya. Pembunuhan pertama kali di muka bumi ini ya karena wanita ya. Qabil dan Habil, dan pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel juga karena wanita, dan banyak negeri yang hancur itu karena fitnah wanita. Jadi luar biasa ya, pejabat-pejabat ya, banyak yang kemudian harus menyingkirkan. Bahkan ada kisah-kisah di negeri kita ini yang sampai membunuh gitu kan, karena khawatir aibnya dengan wanita tersebut ya diketahui, maka orang yang mengetahui itu kemudian dihabisi. Itu luar biasa, ini fitnah. Ya Muhammad, apakah Anda pengen wanita? Maka ya, silakan Anda pilih wanita-wanita cantik, gadis-gadis cantik di Mekah ini, dan kami berikan kepada Anda. Masya Allah, luar biasa. 3 tawaran yang menggiurkan. 3 tahta, harta, wanita. Disodorkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah dalam banyak riwayat ya dikisahkan bagaimana Rasulullah ya tidak langsung menjawab, bahkan melalui pamannya. Gitu kan Rasulullah ya, karena teks hadisnya kalau kita amati itu tidak langsung ke Utbah, wallahu alam apakah melalui perantara pamannya atau seperti apa, karena bunyi hadisnya begini, ya ammi, ya ammi, wahai pamanku, gitu kan. Bisa jadi dia ngomong ke pamannya Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, lau wada'u syamsa ala yamani, lau wada'u syamsa ala yamani, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Ini simbol dari dunia ya. Sebab simbol dari dunia di siang hari itu matahari. Sebab kalau matahari sudah tidak ada lagi, matahari ini bukan mall ya. Matahari simbol kehidupan dunia ya. Jadi kalau matahari udah nggak ada, udah selesai. Maka Nabi memberikan tasbih ya, perumpamaan, lau wada'u syamsa ala yamani, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kanan, wal qamar ala yasari, dan meletakkan bulan. Bulan ini simbol dari kehidupan malam hari. Ya, malam. Bulan itu bisa jadi penerang, penunjuk jalan. Law wada'u syamsa ala yamani wal qamara ala yasari, dan rembulan di tangan kiriku. Ya, matahari sebelah kanan, rembulan sebelah kiri. Ala an atruka hadhihi da'wata. Ya, sebagai kompensasinya agar saya meninggalkan dakwah ini, lan atruka au ahluka dunah. Kata Rasul, tidak. Saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai bila perlu saya binasa bersama dengan dakwah itu sendiri. Ditolak mentah-mentah tawaran dari Utbah bin Rabi'ah dan kawan-kawan. Nah, ini cerminan luar biasa bagi kita bahwa Rasulullah itu bukan hanya diuji dengan kesulitan hidup, dengan boikot, kekurangan harta, dengan dipukuli, dinyinir, bukan, tapi beliau juga ya diuji dengan ujian harta. Dan ini bukan hanya tentu dialami oleh para sahabat sendiri, oleh Rasulullah, bahkan para sahabat sendiri mengalami hal ini ya. Misalnya kita ketemu cerita Bilal bin Rabah sendiri gitu kan, yang disiksa habis-habisan oleh Umayyah, tuannya Umayyah bin Khalaf gitu kan. Nah, pada akhirnya dia menawarkan kebebasan. Ya Bilal, kalau Anda pengen ya bebas, kami bebaskan Anda dan kami berikan semua yang Anda butuhkan. Ya, tapi dengan syarat Anda keluar dari dina Muhammad, keluar dari agamanya Muhammad. Ya,
Anda kufur terhadap agama Muhammad SAW ya, tapi Bilal tetap dengan prinsipnya. Dia tetap, makanya kalau kita bicara tentang istiqamah teman sekalian ya, selain Rasulullah itu saja ya, sosok Bilal bin Rabah ini adalah sosok simbol dari istiqamah yang luar biasa. Dia diuji dengan berbagai ujian gitu kan, sampai sebelum kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, tapi tetap dengan prinsipnya. Ada sosok lagi Sumayyah bin Khobat tadi, dikisahkan ketika kepalanya, tubuhnya, seluruh tubuhnya dipendam di dalam tanah dan hanya kelihatan kepalanya doang, seperti orang yang pengen dihukum rajam gitu kan. Ditawari Abu Jahal, dibisikkan ke telinganya, ya Sumayyah, ya kalau Anda mau meninggalkan ajaran Muhammad, ya, kufur terhadap ajaran Muhammad, engkau akan dibebaskan, ya, dan nu'ti kullama turidin. Kata gitu kan, dibisikkan ke telinga, nggak ada yang lain dengar gitu kan, nggak, orang lain nggak usah tahu, cukup Anda saja yang tahu. Kami akan berikan semua yang kau mau. Ya, dan Sumayyah tetap dengan prinsipnya. Dia tidak tetap bergeming dengan prinsipnya. Dia tidak mau menerima sedikit, bahkan sampai akhirnya dia meninggal dunia ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal dan kawan-kawan pada waktu itu. Nah, jadi ini era Makkiyah teman-teman sekalian. Era Madaniyah juga demikian. Kita melihat perjuangan para sahabat menghadapi ujian-ujian seperti ini. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab sampai bulan Ramadan, ya, 2 bulan lebih lamanya, 50 hari ya. Hampir 2 bulan ya, 50 hari lamanya. Dan Ka'ab bin Malik ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tidak ikut. Dan dia tidak punya alasan untuk tidak ikut. Nggak ada alasan, sakit, nggak punya duit ya. Yang lain juga nggak punya duit, ikut juga gitu ya. Intinya nggak punya alasan. Dan akhirnya dia ya, menyerah ke Rasulullah, mengatakan bahwa dia tidak punya alasan. Oleh Rasulullah dan para sahabat dia diboikot. Dia ajak 40 hari lamanya dia tidak diajak bicara, ya, tidak dicuekin gitu kan. Dikeluarkan dari semua grup WhatsApp ya kalau hari ini ya. Ketemu pun mengucapkan salam nggak dijawab ya. Luar biasa, diboikot seperti itu. Datanglah utusan dari kabilah Bani Ghassan di daerah Syam, ya, menawarkan kepada Ka'ab bin Malik ini, ya Ka'ab, ya, saya utusan dari Raja Ghassan, menawarkan kepada Anda. Karena kami dengar Anda diboikot, dikucilkan oleh Muhammad dan kawan-kawan. Nah, kami menawarkan kepada Anda. Anda datang ke kami, ke Syam, dan kami akan angkat Anda menjadi pejabat. Ya, itu artinya juga Anda juga akan mendapatkan fasilitas sebagai pejabat. Itu artinya juga ya, Anda mendapatkan wanita kalau ingin, kalau engkau ingin. Demikian. Ya, godaan, harta, jabatan, dan wanita yang ditawarkan oleh kabilah Bani Ghassan. Sebuah kabilah besar di Syam. Dia kabilah Arab, tapi kiblatnya ke Romawi gitu kan. Jadi orang Arab tapi menjadi menjadi berpihak kepada Romawi pada waktu itu ya. Nanti dia akan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada masanya. Apa kata Ka'ab bin Malik? Tidak. Dia mengabaikan, menolak semua tawaran-tawaran tersebut ya. Nah, sebagai penyempurna teman-teman sekalian ya, begitu kuatnya keimanan para sahabat Rasulullah menghadapi ujian harta ya, wanita dan tahta ini ya. Tapi bukan berarti seorang muslim. Nah, ini kita jangan salah paham. Seorang muslim anti harta, tidak. Bukan berarti juga seorang muslim anti jabatan. Bukan juga seorang muslim itu ya tidak boleh menikah dengan wanita yang cantik, tidak. Ya, semua hal tadi itu boleh dinikmati oleh kaum muslimin, silakan. Bahkan dalam sabda Nabi mengatakan, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Sebaik-baik harta manakala harta itu dipegang oleh orang-orang soleh. Ya, kalau orang-orang soleh ini kaya nih, ya, orang-orang soleh seperti di hadapan saya ini ya. Ada Mas Katno, ada Mbak Tri, ada Kang Abdullah, ya, ada Husnul Khotimah dan yang lainnya. Ini orang-orang soleh semua ini, kaya, wah, ya, mau ngadain Amazing Muharram setiap bulan juga bisa gitu ya, backup dananya gitu kan. Kalau orang-orang soleh itu kaya, jadi orang soleh itu boleh kaya, nggak masalah. Jangan anti harta gitu ya. Orang soleh itu boleh, judulnya boleh, nggak mesti, nggak harus. Kalau harus kan jadi dosa, kalau nggak ya boleh. Ya, nah kita juga boleh melihat teman kita kaya. Ya, jadi kalau teman kita kaya jangan nyinyir, karena kaya itu boleh. Ini satu. Kemudian jabatan juga demikian ya. Apalagi seorang pejabat itu ya dia punya wewenang yang sangat besar. Nah, seorang wali kota itu di tangannya lah tanda tangan puluhan bahkan ratusan juta uang digelontorkan. Di tangannya lah ya, keluar izin mendirikan bangunan masjid atau tidak. Ya. Kalau kata wali kota dirikan ya dirikan, kalau enggak.
Nah, jadi itu baru wali kota. Bagaimana dengan presiden? Ya, di tangannya lah kebijakan-kebijakan ditentukan. Ya, ekspor, impor, jasa, semua. Ya. Jadi jabatan itu juga penting. Di tangan RT bahkan kita nggak bisa bikin KTP gitu kan. Kalau nggak lewat tantangan RT. Ya, itu baru tingkat RT. Jadi Islam juga tidak mengabaikan jabatan walaupun nanti ada mekanismenya yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, juga wanita, ya, boleh-boleh saja tunkahul mar'atu li arba, kata Rasul. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Di antara adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi boleh menikah dengan wanita yang cantik itu sah-sah saja. Tapi ingat, ya, ketiga hal tadi tidak sampai kemudian mengorbankan prinsip kita. Jangan karena harta iman kita tergadai. Jangan karena jabatan prinsip kita jadi mandul, jadi tumpul gitu kan, nggak berkutik gitu kan. Dan ingat, jangan juga karena wanita kita ya, jadi mendatangkan fitnah. Ya, kita melakukan kerusakan dan seterusnya. Nah, jadi kita harus imbang, anakumullah, bahwa ujian-ujian yang dialami Rasulullah, para sahabat harus menjadi contoh teladan bagi kita. Ya, bagaimana mereka tetap dengan keimanan yang kuat, ya, walaupun diuji dengan harta, tahta, dan wanita. Baik, teman-teman sekalian, kita sisakan waktu untuk diskusi ya, biar banyak masukan ya. Teman-teman nggak mesti bertanya jamaah ya, bisa juga sharing ya. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa diketahui oleh yang lainnya ya, atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, bisa juga insyaallah. Saya serahkan kembali ke Abdullah Ramli untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini, dan sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.